Sudah berapa lama menjalani profesi sebagai nelayan, Pak? Dari tahun 90. 90 ya? Iya. Oh, Masya Allah. Dan masih Kalau eksis. Pak Agus ini sejak kecil dia. Sudah kecil. Ah, gitu ya. Oke. Isnaini News siang sore ini ada di Kuta 2, Kampung Nelayan, kelompok nelayan Mandalika. Sebentar kita akan mendengarkan bincang-bincang kita dengan pengurus dan anggota kelompok nelayan Mandalika, Kampung Nelayan, Dusun Kuta 2, Desa Kuta, Mandalika, Kecamatan Pujut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atur Rahman ya, sama Pak Agus ya, sama rekan-rekan anggota kelompok nelayan ya, kelompok nelayan Mandalika. Ini ada Pak Fatahur Abdurrahman. Assalamualaikum Pak. Kemudian Pak Agus, assalamualaikum. Apa yang dirasakan yang seperti Pak Ketua bilang perlu berkelompok ya. Manfaat berkelompok ini adalah apapun keperluan kita cepat kita Rundingkan ya. dirundingkan, dimusyawarahkan, apapun kekurangan. Kalau tidak berkelompok, apapun apa yang kita butuhkan kurang diperhatikan karena tidak ada tempat kita untuk mengadu. Oh gitu, mantap. Berarti ada istilah dulu itu berat sama dipikul, ringan sama dijinjing. Nah, itulah simpelnya ya. Oke, misalnya kayak ini di depannya ini ada mesin gitu kan. Ini sedang berkumpul ya. Nah, jadi ada anggota kelompoknya yang tidak punya mesin bisa dirembukkan ya. Giliran kan. Ya kan mungkin harga mesin 3 juta ya. Bisa rembukan siapa duluan kan begitu nggih. Semacam arisan ala. Nah, ini salah satu buktinya. Oke, ini ada mesin ini. Ini mesin apa ini, Pak? Mesin ketenteng namanya. Ya, ini untuk di sampan ya. Untuk disampan. Oke. Pak Agus, ini berapa pendapatan tangkapan per tiap malam Pak Agus ya? Ada tentu ya. Jadi alat-alat yang membantu pelungguh itu apa? Jaring Ya, seperti mesin di hadapan ini ya, salah satu itu ya. Sampan, jaring ya. Oke. Selama ini sudah berapa lama menjalani profesi sebagai nelayan, Pak? Dari tahun 90 ya? Iya. Oh, Masya Allah. 90. Dan masih Kalau eksis. Pak Agus ini sejak kecil dia. Sudah kecil. Gitu ya. Oke. Ini juga ada rekan-rekan ya. Rekan-rekan muda, ada yang senior juga nih. Ya, jadi ini sekretarisnya ini luar biasa. Oke, apa harapan pelungguh ya kepada pemirsa channel Jejak Isna ini terhadap keberadaan kelompok pelungguh? Mudah-mudahan adanya kelompok nelayan Mandalika ini semoga bisa mewujudkan apa yang kita inginkan, rencanakan. Ya, oke. Tentu untuk agar kemudian pengelolaan Bisa lebih besar lagi. Gitu. Dari permula kecil bisa ke depan lebih besar adanya kelompok ini. Masya Allah. Ya, mohon maaf mengganggu nih Pak Ketua. Tidak ada apa-apa. Nah, ini di hadapan kita Ketua Kelompok Nelayan Mandalika. Beliau adalah purna tugas Dinas Perikanan dan Kelautan Lombok Tengah. Purna tugas beliau bermanfaat bersama masyarakat untuk memimpin sebuah kelompok agar bagaimana kemudian masyarakat terjamin kesejahteraannya di dalam menjalankan perannya sebagai nelayan. Mau tahu ini Pak Resi, bagaimana cerita pelungguh sehingga berkenan bersama masyarakat. Pelungguh kan pensiunan PNS. Jadi mestinya pelungguh menikmati masa pensiun, tetapi pelungguh ini mau repot-repot urus masyarakat.
bagaimana ceritanya Pak? Oke. Oke, terima kasih Pak Pembina. Dalam hal ini izinkan perkenankan Tiang untuk menyampaikan latar belakang berdirinya kelompok nelayan Mandalika, yang mana sebelumnya memang Tiang di Dinas Perikanan memang melihat ke depannya tentang kelompok yang sudah ada ini tidak ada yang bisa dikatakan, tidak ada yang dikatakan berkembang. Untuk itu timbullah pemikiran Tiang untuk mengajak adik-adik Tiang, mengajak saudara-saudara Tiang untuk mendirikan atau membuat suatu kelompok tanpa ada pembimbing dari atas. Ini adalah inisiatif kami bersama anggota yang ada. Oke. Inggih. Berapa anggotanya Pak Resi? Inggih, di tahap awal ini anggota masih berjumlah 10 orang. Masya Allah. Masih 10 orang. Ya, Nah, jadi oke. yang masih belum 10 orang ini nelayan semua, nggih? semua nelayan, Termasuk pelungguh. termasuk Tiang sendiri. Masya Allah. Termasuk Kalau Tiang. pelungguh ini sejak kapan ikut? Ya memang dari dulu ikut nelayan, hobi atau gimana? Memang sebelum Tiang jadi PNS juga Tiang memang berkecimpung di pinggir laut. Oh begitu. Pak Jadi Pembina semasa PNS juga sampingannya juga melaut. melaut Masya sampai Allah. purna tugas pun melaut juga. Artinya boleh kita sebut memang pelungguh punya kompetensi dan kapasitas untuk memimpin sebuah Insya Allah. perkumpulan nelayan. Ngirim kan? Oke. Nggih. Apa yang paling mendasar Bapak pikirkan, Bapak rasakan kepada nelayan-nelayan? Kan pelungguh sudah dari lama Nggih. menjadi bagian dari nelayan. Nggih. Apa sih kebutuhan dan persoalan teman-teman kita di nelayan, baik dari alat menangkapnya maupun hasil tangkapannya? Apa persoalan di alat tangkapnya? Apa persoalan setelah dapat ikan? Nggih. Kaitannya dengan pasar pembelian dan sebagainya. Silahkan Pak Resi. Inggih Pak Pembina. Ini yang menjadi problem utama pada umumnya nelayan. Lebih khususnya di kelompok kami. Nah, adik-adik kita ini memang bisa dikatakan tingkat ekonominya memang sangat bawah dan sama sekali tidak pernah disentuh oleh kegiatan-kegiatan yang lain, sehingga timbul inisiatif yang untuk membimbing mereka untuk terutama di bagian alat tangkap Pak Pembina. Nah, contohnya yang menjadi sarana utama yang paling mendongkrak adalah mesin. Nah, setelah ada mesin baru mungkin alat-alat yang lain seperti jaring. Kalau jaring kan masih tidak terlalu mahal. Nah, sehingga masih bisa diupayakan. Tapi untuk kelompok kami ini yang saya lihat kekurangannya adalah alat tangkapnya adalah sarana mesin. Iya. Nah, kemudian selanjutnya mengenai hasil penangkapan mereka. Ini yang menjadi dilema utama. Pada saat produksi oper itu anggota kami ini kesulitan untuk menjual ikan. Bisa terjual dengan harga di bawah standar sekali. Untuk itulah dasar pemikiran Tiang akan mencoba mengkoordinir anggota-anggota kami untuk menyalurkan hasil produksi mereka supaya ada kestabilan harga. Jadi kedepannya itulah harapan kami, harapan saya pribadi untuk mengelompokkan mereka. Jadi nanti dengan sistem bagaimana administrasinya supaya ini bisa tercover semua anggota-anggota ini. Oke. Nah, ini kan ikan cepat busuk ini Pak Ski. Betul. Nah, ini kan bisa saja lama di laut. Betul. Apalagi kalau sudah di pantai ini juga akan ini bagaimana untuk menjaga fresh ikan itu sehingga kan ini juga berhubungan juga dengan dengan pasar, dengan pembeli. Nah, Betul itu sekali. apa yang dibutuhkan dalam hal itu? Pak? Betul sekali. Inge, dalam hal tentang mempertahankan kualitas hasil tangkapan memang itu ada melalui beberapa cara. Nelayan kita sudah paham akan hal itu, tapi karena keterbatasan ekonomi untuk membeli satu alat, maka untuk sementara ini kita bekali mereka dengan kolbok. Kolbok itu yang akan berencana ke Mestinya idealnya kebutuhannya apa Pak? kolbok. Kolbok. Kolbok itu idealnya, tetapi untuk sementara karena itu kolbok itu kan mahal. Untuk sementara kita pakai box tripum aja dulu. Oh gitu. Baru Itu kapasitas menampungnya berapa? satu box itu sampai 50 kilo. Oh gitu. Ya, jadi nanti bisa bawa 2 box dengan
apa namanya, es segala macam, Oh, iya. sarana pengawetnya juga ada di situ. Iya. Kan kecil sekali Pak kalau 50 kilo, sementara mungkin pendapatan nelayannya sampai 1 ton, mungkin bisa nyampe segitu. Untuk kelompok kita ini masih belum mampu memproduksi sampai sekian Iya. banyak. Oh, gitu. Maksimal itu sekitar 2-3 kuintal. Oh Nah, gitu. jadi itu sudah bisa terkantor oleh Iya. box yang 2. Oh gitu. Iya. Jadi harapannya ke depan tentu membutuhkan alat pendingin yang lebih, ya kurang lebih berkapasitas 300-400 kilo lah ya. Oh, jadi begini Pak Pembina. Hmm. Untuk kapasitas untuk pendingin dan segala macam yang berkapasitas 1 ton itu mungkin itulah sebabnya yang mengadakan kelompok seperti ini sebagai sarana penunjang kami untuk merencanakan suatu ruangan cold storage. Oh gitu. Cold storage yang itu yang saya rencanakan. Jadi untuk menstabilkan pendapatan mereka, harga ikan mereka, kita siapkan cold storage. Itu ke depannya. kapasitasnya berapa yang mau direncanakan belum itu? Tidak usah besar-besar Iya. karena Kapasitas rumah tangga lah ya. memang orientasi kita pertama adalah kelompok kita. Iya. Jadi yang kita butuhkan ini adalah 2 yang kapasitas Minimal untuk kelompoknya lah ya. memang tujuan kita memang untuk kelompok dulu Oh, Pak oke. Pembina. Nah, kalaupun nanti sarana kita agak besar mungkin baru kita Bisa juga yang lain ya. juga bisa dimanfaatkan oleh orang lain begitu. Oke, terima kasih. Terima kasih, Pak terima kasih. Ketua.